Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya terima kasih kepada dosen selaku Dewan Penguji yang sudah meluangkan waktunya di ujian pendadaran kali ini. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Dedi Ananto, NIM 2017 008296. Saya di sini akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Motivasi Intrinsik Pelatihan dan Kompensasi Finansial terhadap Kinerja Individual Karyawan. Studi pada karyawan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul. Langsung saja untuk poin pertama, yaitu latar belakang. Jadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ini ditugaskan oleh pemerintah untuk melaksanakan urusan di bidang pendidikan supaya bisa bermutu, berkualitas serta berwawasan luas, khususnya di daerah Kabupaten Gunung Kidul. Hasil pengamatan saya, terdapat beberapa fenomena. Yang pertama, hasil kerja pegawai tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua, kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh karyawan. Yang ketiga, masih ada pegawai yang datang terlambat. Tentu hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja individual karyawan. Berdasarkan penelitian terdahulu, ada faktor-faktor untuk meningkatkan kinerja individual karyawan. Yang pertama ada motivasi intrinsik, pelatihan, dan kompensasi finansial. Dari penjelasan tadi, saya mengangkat rumusan masalah. Yang pertama, apakah motivasi intrinsik berpengaruh terhadap kinerja individual karyawan? Yang kedua, apakah pelatihan berpengaruh kepada kinerja individual karyawan? Yang ketiga, apakah kompensasi finansial berpengaruh positif terhadap kinerja individual karyawan? Selanjutnya ada tinjauan pustaka, yaitu ada motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang. Selanjutnya ada pelatihan. Pelatihan ini untuk menambah skill, wawasan, dan juga kualitas dalam karyawan bekerja. Lalu ada kompensasi finansial. Ini bertujuan untuk balas jasa atau upah yang sudah dilaksanakan oleh karyawan. Lalu ada kinerja individual karyawan. Ini merupakan kunci suatu organisasi maupun kelompok dalam mencapai tugasnya secara bersama. Lalu ada kerangka berpikir. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu populasi dari penelitian ini ada 210 karyawan. Lalu dengan sampel 67 responden dengan teknik pengambilan sampel, yaitu teknik accidental sampling. Lalu pada uji validitas dinyatakan valid semua. Lalu ada uji reliabilitas, juga semua variabel dinyatakan reliabel semua. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Untuk uji normalitas, semua variabel dinyatakan normal. Lalu ada uji multikolinearitas, itu tidak terjadi multikolinearitas. Lalu pada uji heteroskedastisitas, itu satu variabel pelatihan mengalami gejala. Lalu yang lainnya, kedua variabel motivasi intrinsik dan kompensasi finansial tidak terjadi gejala. Lalu ada uji T. Uji T ini dinyatakan pada motivasi intrinsik berpengaruh positif terhadap kinerja individual karyawan. Lalu untuk pelatihan dan kompensasi finansial ini tidak terjadi pengaruh terhadap kinerja individual karyawan. Lalu kita bisa ambil kesimpulan bahwa motivasi intrinsik ini berpengaruh positif terhadap kinerja individual karyawan. Lalu pelatihan tidak berpengaruh terhadap kinerja individual karyawan. Lalu kompensasi finansial tidak berpengaruh terhadap kinerja individual karyawan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.